Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopinsa Audio. Satu brand audio yang muncul dan langsung collab dengan salah satu kiblatnya audiofil, yaitu Crinacle. Nah, ini dia, Truth Year Zero. Sebelumnya makasih buat Senchen Audio yang udah ngasih sampelnya untuk diulas di channel ini. Oke, Ayam ini punya tuningan yang unik dan desain yang cakep. Tapi apakah bisa bersaing dengan Ayam 700 ribuan lainnya? Atau malah bisa ngalahin kelas 1 jutaan? Simak ulasan selengkapnya. Ada yang bilang semua akan wibu pada waktunya. Nah, saat ini cukup banyak brand audio yang menggunakan anime atau waifu sebagai pemanis di boxnya. Termasuk brand ini. Oke, untuk kelengkapannya cukup mantep. Ada pouch kulit imitasi yang modelnya cukup unik. Kemudian dikasih 2 set ear tips. Yang satu jenisnya silikon dan satu lagi jenis foam. Kemudian di paket penjualannya ada anime stand holder. Tapi teman-teman harus ngeluarin uang sekitar 75-100 ribu lagi untuk dapetin semua paketannya. Nah, untuk unboxing lengkapnya bisa cek di video sebelumnya. Oke, lanjut bahas speknya. Ayam ini mengusung dual dynamic driver dengan jenis PU plus LPC composite. Yang satu ukurannya 10 mm dan satu lagi 7,8 mm untuk setiap sisinya. Oke, lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Housingnya menggunakan bahan medical grade resin, tapi intinya kayak plastik-plastik juga. Namun memang ini terasa lebih tebal dan kokoh, tapi masih cukup ringan dan kualitasnya cukup solid. Nah, yang menarik adalah faceplate-nya. Selain cantik dan elegan, juga bisa jadi 2 warna. Kadang biru, kadang ungu, tergantung sudut pandang dan pencahayaan. Namun housingnya cukup bulky. Dan nozzle-nya sedikit lebih gede dan lebih panjang dibanding kebanyakan ayam yang pernah saya coba. Nah, untuk kabelnya menggunakan bahan silver plated dibalut dengan warna hitam. Modelnya dikepang atau di braid. Kemudian housing pin dan housing jack-nya plastik. Sedangkan splitternya sejenis metal. Secara fisik kabelnya gak begitu tebal tapi lentur dan cukup kuat. Jadi untuk kualitasnya oke lah. Lanjut bahas fittingnya. Buat saya fittingnya ini pas, dan tingkat kedapnya sangat bagus. Tapi karena housingnya agak bulky dan nozzle-nya agak panjang, jadi di telinga saya agak pegel saat dipakai lama-lama atau berjam-jam. Oke, Ayam ini agak sedikit berat di drive. Di DAP saya butuh 55% yang biasanya saya pakai 40% saja. Lanjut ke audionya. Ayam ini punya tona yang sangat mirip dengan Harman Tuning 2019 versi kedua. Tapi buat saya, ini tuningan yang unik dan agak sedikit asing. Cukup balance dan seperti yang P-Shape. Namun bukan yang P-Shape seperti biasanya. Dan ini timbre-nya cukup natural. Oke, saya akan bahas dulu dari bagian low-nya. Kuantitas bass-nya cukup gede dan sedikit agak boomy. Tapi kontrolnya bisa dibilang bagus. Speednya lumayan cepat dengan decay yang cukup pendek, namun tetap deep dengan rumble yang cukup berasa. Nah, walaupun mid bassnya agak tipis, tapi masih tetap nonjok dan dampaknya juga berasa. Selain itu yang membuat saya cukup kaget, bassnya ini bisa dibilang gak ada bleed ke bagian mid. Padahal kuantitas bassnya cukup gede. Ya agak mirip subwoofer di speaker 2.1 lah. Soalnya punya bass yang seakan-akan kepisah dan cukup enjoy. Ini salah satu yang saya suka dari Ayam ini. Lanjut ke bagian mid. Midnya bisa dibilang netral dan posisi vokalnya pas di tengah. Bukan yang mundur ataupun maju. Selain itu midnya cukup smooth dan cukup clean. Tapi tone vokalnya agak tipis atau bodinya kurang. Selain itu ada sedikit sibilan di lagu-lagu tertentu. Lanjut ke bagian high. Treble-nya cukup detail. Ekstensi dan clarity-nya juga lumayan baik. Tapi ada sedikit picky walaupun bukan yang tajam. Namun kelemahannya menurut saya bukan soal picky-nya, tapi treble-nya yang agak sedikit kasar dibanding Ayam di kelasnya. Oke, lanjut ke teknikalitas. Ini juga jadi salah satu kelemahannya. Teknikalitasnya biasa saja. Entah itu lawan yang sekelas atau bahkan sedikit di bawahnya. Oke, untuk sound staging-nya bukan yang sempit tapi feel-nya kurang luas. Begitupun dengan imaging dan separasinya yang gak begitu baik. Tapi untuk depth-nya lumayan oke lah.
Oke, lanjut ke perbandingan. Yang pertama dengan tin T3 Plus. Untuk kualitas fisik sekelas lah, entah itu housingnya ataupun kabelnya. Nah, untuk audionya, T3 Plus ini juga tonalnya ala-ala Harman tuning. Tapi justru saya lebih mengenal tuningan ini dibanding tuningannya Truth Ear Zero. Nah, tin T3 Plus ini lebih balance dan lebih warm. Kuantitas bassnya bisa dikatakan mirip, tapi bassnya Zero terasa lebih enjoy atau lebih asik lah. Masuk ke bagian mid. Midnya T3 Plus ini terasa lebih warm, lebih tebal, dan vokalnya lebih sweet. Selain itu, lebih aman dari sibilan. Sedangkan Zero, vokalnya lebih clean tapi lebih tipis. Nah, untuk bagian high, treble-nya T3 Plus lebih smooth, lebih rapi, dan lebih minim picky. Namun untuk detail, ekstensi, dan clarity sedikit lebih baik di Zero. Lanjut ke teknikalitas. Keduanya bisa dibilang sekelas dan saya nggak begitu impresif sama teknikalitas kedua ayam ini. Tapi kalau dibanding-bandingin, soundstage-nya T3 Plus terasa sedikit lebih wide dan terasa sedikit lebih 3D. Lanjut lawan ZAS atau CA16 Pro. Oke, kedua ayam ini punya tonal yang lebih P-shape dan lebih bassy dibanding Zero. Intinya lebih bass head. Kuantitas bassnya lebih gede, lebih deep, dan lebih ada rumble-nya. Tapi sekaligus lebih boomy, sedikit lebih lambat, dan ada bleed ke bagian mid. Kemudian posisi vokalnya lebih mundur. Namun treble-nya lebih clean, sedikit lebih detail, dan lebih rapi. Walaupun sama-sama ada sedikit peak. Nah, untuk teknikalitasnya kedua ayam ini punya soundstage yang lebih wide atau lebih lebar. Dan lebih holographic dibanding Zero. Resolusinya juga sedikit lebih baik. Tapi untuk teknik lainnya bisa dibilang masih sekelas. Oke, lanjut lawan Tanjim Ola dan Hazetson HM. Walaupun Tanjim Ola dan Hazetson HM ini sedikit lebih murah, tapi punya teknikalitas yang lebih baik. Kalau masalah tonal ini udah sangat beda, utamanya di bagian bass. Jadi kalau masalah tuningan ini selera saja. Oke, kesimpulannya gini. Untuk ayam 500 ribuan sampai 1 jutaan, Truth Ear Zero ini patut dipertimbangkan. Soalnya punya tuningan yang bagus, langka, dan mahal. Maksudnya mahal apa nih? Jadi sepengetahuan saya, yang punya tuningan kayak gini adalah Moondrop Variation yang harganya 8 jutaan. Dan line up-nya T-Audio yang di atas 10 jutaan. Tapi jangan punya ekspektasi yang tinggi. Soalnya mulai dari kualitas driver, jenis dan config driver udah pasti beda kelas. Dan harganya sangat beda jauh. Tapi minimal kita bisa mencoba tuningan yang mirip. Jadi sekali lagi ini worth it buat dicoba. Terlepas dari kelemahannya seperti midnya tipis, treble-nya sedikit kasar, teknikalitasnya biasa saja, dan yang sudah saya sebutkan di pembahasan audio. Tapi intinya masih recommended. Apalagi buat teman-teman yang bosan dengan tuningan P-shape, balance, ataupun netral. Dan menurut saya ini masih cocok buat bass head. Soalnya punya bass yang asik walaupun kuantitasnya bukan yang gede banget. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video dan salam Lopins Audio.